Waalaikumsalam. Baik Ibu Emi, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pengendalian hipertensi pada Ibu Emi yang baik. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Aulia. Saya adalah mahasiswa Prodi D3 Keperawatan dari Poltekkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon ya. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai pengendalian hipertensi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu pengertian pengendalian hipertensi itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah cara-cara pengendalian hipertensi itu seperti apa. Yang ketiga adalah makanan yang bergizi itu bagaimana dan bagaimana batasan konsumsi garam, gula, dan lemak itu bagaimana ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara kita menentukan berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal. Yang ketiga itu bagaimana pola hidup aktif dan olahraga teratur itu seperti apa. Kemudian yang keempat itu bahaya merokok bagi hipertensi itu bagaimana. Dan yang kelima itu bahaya alkohol bagi penderita hipertensi itu bagaimana ya Bu ya. Baik Ibu, penyuluhan ini dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka kita mulai saja ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya ini saya ada poster mengenai bagaimana cara mengendalikan tekanan darah atau hipertensi dan menentukan berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal ya Bu ya. Bu. Iya. Nah, baik Ibu, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai apa itu pengendalian hipertensi atau pengendalian tekanan darah. Nah, pengertian dari pengendalian hipertensi menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, pengendalian hipertensi adalah merupakan pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mencegah atau mengontrol hipertensi. Ya Bu ya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara pengendalian hipertensi ya Bu ya. Di sini ada poster ya Bu ya, ada poster bagaimana cara mengendalikan tekanan darah, yaitu 5 cara pengendalian hipertensi. Yang pertama adalah gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Yang kedua itu ada menjaga berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal. Tiga itu ada gaya hidup aktif dan olahraga teratur. Yang keempat itu adalah berhenti merokok. Kelima itu batasi konsumsi alkohol. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu dari 5 cara pengendalian hipertensi ini ya Bu ya. Yang pertama itu gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Bagaimana sih cara kita mendapatkan gizi seimbang? Gizi seimbang itu bisa dipenuhi dengan melalui isi piringku. Isi piringku ini seperti ini ya Bu ya. Ini terdiri dari 30% makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa gandum, bisa ubi-ubian yang berkarbohidrat, bisa kentang ya Bu ya. Kemudian lauk pauk. Lauk pauknya ini itu seperti ikan, daging itu 20% dari isi piringnya Ibu. Nah, kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan ini bisa apa saja, buah kesukaan Ibu. Misalnya Ibu suka buah apa, Bu? Strawberry. Nah, itu boleh ya Bu ya, buah stroberi dimasukin ke isi piringku. Nah, ini banyaknya itu 20% dari isi piringnya. Kemudian itu ada sayuran. Ibu suka makan sayuran? Sukanya apa, Bu? Bayam. Oh, bayam. Berarti Ibu bisa menggunakan sayur bayam atau tumis bayam ya Bu ya, atau apapun sayuran kesukaan ibu ini sebanyak 30%. Nah, ini Ibu bisa lihat dari poster yang sudah saya bagikan seperti ini ya Bu ya, untuk mendapatkan gizi seimbang ya Bu ya. Kemudian yaitu pembatasan gula, garam, dan lemak. Bagaimana sih cara kita mengonsumsi
gula, garam, dan lemak atau batasan konsumsi gula, garam, dan lemak dalam sehari itu. Nah, yang pertama ini adalah gula. Gula ini batasan maksimal atau batas aman dikonsumsi selama 1 hari ini adalah 4 sendok makan atau sekitar 200 gram ya Bu ya. Kemudian garam. Garam ini batas aman dikonsumsi 1 hari yaitu 1 sendok teh ya Bu ya. Kemudian ada lemak. Lemak ini batasan konsumsi dalam 1 hari, batas amannya yaitu 5 sendok makan. Nah, pembatasan gula, garam, lemak ini bisa dihafal dengan rumus G4 G1E5 atau gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan yang dianjurkan atau dibatasi untuk penderita hipertensi ya. Yang pertama ini bahan makanan yang dianjurkan untuk hipertensi. Nah, yang pertama ini adalah makanan yang mengandung sedikit garam dan natrium. Yang kedua ini makanan yang ditumis. Kenapa makanan ditumis ini dianjurkan untuk penderita hipertensi? Karena makanan yang ditumis ini itu lebih mengandung sedikit bumbu-bumbu daripada makanan seperti sup atau yang berkuah lainnya. Sebagai contoh, Ibu biasanya sering masak sayur sop, Bu? Ya. Nah, biasanya sayur sop itu kan airnya banyak ya Bu ya. Nah, itu kita biasanya memerlukan 3 sendok makan garam ya Bu ya. Nah, untuk mendapatkan rasa yang pas, apabila kita ganti sayur sop itu dengan menggunakan tumis bayam atau tumis kangkung, itu akan lebih mengurangi jumlah garam yang dimasukkan ke dalam makanan itu kan Bu? Ya. Nah, makanya untuk disarankan untuk memakan makanan yang ditumis. Selanjutnya adalah tidak menggunakan garam berlebih. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa untuk pembatasan gula, garam, dan lemak itu menggunakan rumus apa Bu? G4 G1E5. Baik, G4 itu apa Bu? Gula 4 sendok makan, G1 itu garam 1 sendok teh, E5 itu lemak 5 sendok makan. Baik Ibu. Nah, selanjutnya silakan Ibu meningkatkan pemasukan kalium, yaitu bisa dengan mengonsumsi buah-buahan seperti pisang, tomat, jeruk ya Bu ya, apel. Ibu suka buah-buahan itu? Ya, suka. Iya, baik ya. Tomat. Oh iya, baik, silakan Ibu konsumsi apel, jeruk, dan pisang lebih sering ya Bu ya untuk meningkatkan dan menambah kalium pada tubuh Ibu ya Bu ya. Selanjutnya adalah mencukupi kebutuhan kalsium. Kemudian silakan Ibu mengonsumsi vitamin B6, B12, dan riboflavin ya Bu ya. Kemudian silakan Ibu mengonsumsi kacang kedelai, seperti boleh bentuk olahannya seperti susu kedelai atau tempe ya Bu ya. Kemudian apa aja sih makanan yang harus dihindari untuk penderita hipertensi ini? Yang pertama adalah makanan yang berkadar lemak jenuh seperti jeroan, babat, empal gentong, kan ada babatnya ya Bu ya. Kemudian selanjutnya makanan yang diolah dengan garam seperti ikan asin, asinkan ya Bu ya. Kemudian keripik, ciki-ciki itu juga banyak natriumnya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah makanan dan minuman kaleng seperti sarden atau yang di kaleng-kaleng itu minuman Bu kayak Coca-Cola ya Bu ya. Itu juga banyak mengandung gula dan garam ya Bu ya. Selanjutnya yaitu makanan yang diawetkan seperti ikan asin, dendeng, dendeng kering, abon, itu juga memiliki banyak kandungan natrium yang tinggi. Selanjutnya adalah produk susu yang full cream seperti susu full cream, mentega, margarin, keju, dan mayones itu bisa mengandung banyak gula dan natrium ya Bu ya. Selanjutnya bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, saus sambal, tauco itu juga bisa mengandung banyak natrium. Kemudian batasi konsumsi alkohol pada tape atau durian ya Bu ya. Nah, makanan yang harus dihindari ini bukan tidak boleh dimakan, tetapi harus dibatasi dan dikontrol jumlah konsumsinya ya Bu ya, agar tidak berlebihan dan tidak berpotensi untuk meningkatkan atau memperberat tekanan darah
tinggi ibu ya Bu ya. Baik ibu, yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal. Bagaimana sih cara menentukan kita berat badannya ideal atau tidak? Caranya itu dengan menggunakan rumus BMI atau Body Mass Index ya Bu ya. Di sini ada rumusnya ini. BMI adalah rumusnya berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, BMI-nya ini misalkan kurang dari 18,5 hasilnya, berarti status berat badannya itu kekurangan berat badan. Kemudian apabila hasil BMI-nya 18,5 sampai 24,9 itu berarti normal atau ideal. Yang ketiga adalah misalkan hasil BMI-nya kita itu 25 sampai 29,9 berarti status berat badannya itu berlebihan berat badan. Apabila hasil dari BMI kita adalah lebih dari 30,0, maka status berat badan kita adalah kegemukan atau obesitas. Nah, dari Kemenkes sendiri itu ada tabelnya Bu untuk menentukan berat badan ideal. Iya, ada cowok. Nah, ini Bu ya, poster dari berat badan ideal dari Kemenkes sendiri. Ini untuk laki-laki ya Bu ya. Kemudian ada satunya ini untuk perempuan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tinggi badan Ibu berapa Bu? Sudah. Baik ya Bu ya, kita bisa lihat dari tabel ini tinggi berat badan Ibu berapa Bu? 153. 153 ya Bu ya. Berat badan Ibu sekarang berapa? Apa udah tahu atau belum Bu? Sekarang belum nimbang lagi. Oh, kalau belum nimbang lagi kita timbang dulu ya Bu? Iya, boleh. Iya, boleh. Baik Ibu, karena Ibu belum tahu ya berat badan Ibu berapa, silakan Ibu timbang dulu Bu. Baik, berat badan Ibu ini 60 kilo ya Bu ya. Baik, saya bereskan terlebih dahulu ya Bu timbangannya. Baik ya Ibu ya, tadi kan kita sudah melakukan penimbangan berat badan. Dan hasilnya itu berat badan Ibu itu 60 kg. Sedangkan tinggi badan Ibu itu 153 cm. Ya. Berat badan yang disarankan menurut Kemenkes yaitu 45 sampai 59 kg. Nah, karena Ibu ini berat badannya itu berlebih ya Bu ya 1 kilo, walaupun itu nggak banyak, tapi disarankan untuk menurunkan berat badan karena berpotensi menyebabkan kenaikan tekanan darah tinggi Ibu, karena kan Ibu kan mempunyai riwayat hipertensi ya Bu ya. Nah, baik Ibu, karena Ibu sudah tahu berat badan ideal Ibu itu berapa berdasarkan tinggi badan Ibu, yang selanjutnya saya akan lanjutkan yaitu menentukan lingkar pinggang ideal dari Ibu ya Bu. Nah, lingkar pinggang ideal untuk wanita yaitu kurang dari sama dengan 80 cm dan untuk pria kurang dari sama dengan 90 cm ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui lingkar pinggang Ibu berapa? Belum. Kalau begitu mari saya ukur ya Bu ya. Silakan Ibu berdiri Bu. Nah, karena ini ada baju, Ibu mungkin hasil pengukurannya akan tidak terlalu tepat ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap ukur aja ya Bu ya. Nah, ini Ibu sudah menggunakan baju yang tipis, maka tidak akan terlalu berpengaruh ya Bu ya. Baik Ibu ya, saya ukur. Di sini saya mendapatkan hasil 81 cm ya. Normalnya itu kurang lebih sama dengan 80, jadi batas maksimalnya itu 80 cm untuk wanita ya Bu ya. Kalau pria 90 cm. Nah Kak, silakan duduk kembali.
kita sudah melakukan pengukuran lingkar pinggang itu ya, dan didapatkan bahwa ukuran lingkar pinggang ibu adalah 81 cm, yaitu yang normalnya adalah kurang dari sama dengan 80 cm, jadi maksimalnya itu 80 cm. Dan tadi juga kita sudah menimbang berat badan, itu berat badan ibu kan belum ideal ya Bu ya. Nah silakan nanti ibu mengatur pola makannya dan silakan berolahraga rutin untuk menurunkan berat badan ibu, karena dikhawatirkan akan berpotensi untuk meningkatkan atau memperparah tekanan darah ibu ya Bu ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya hidup aktif dan olahraga teratur itu seperti apa. Gaya hidup aktif dan olahraga teratur ini bukan kita olahraga di gym atau renang atau gimana, tapi gaya hidup aktif dan olahraga teratur ini bisa kita lakukan dengan aktivitas sehari-hari. Misalkan ibu sedang menjaga anaknya bermain, bisa juga. Kemudian ibu dengan melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mengepel, menyapu, dan mencuci pakaian bisa juga. Nah, menurut pengertiannya sendiri, gaya hidup aktif dan olahraga teratur ini merupakan aktivitas fisik secara teratur yang dilakukan sehari-hari selama 30 menit. Seperti bisa juga ibu jalan kaki ke pasar atau naik sepeda menjemput anak, itu juga merupakan gaya hidup aktif dan olahraga teratur ya Bu ya. Jadi nggak harus kita ke gym, nggak harus kita olahraga yang berat-berat, seperti aktivitas hari-hari aja. Yang penting rutin dan teratur ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya adalah bahaya merokok untuk penderita hipertensi itu seperti apa? Nah, dalam rokok ini mengandung hormon stres non-epinefrin yang menyebabkan pembuluh darah ibu itu mengkerut atau menciut ya Bu ya. Kan ibu sudah tahu kalau pembuluh darah itu ibaratkan jalan besar ya Bu ya. Nah, darahnya itu ibaratkan seperti mobil, motor gitu. Nah, apabila jalannya itu semakin kecil kan jadi macet tubuh darahnya kan, kendaraannya juga macet kan. Nah, maka dari itu bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah karena tubuh akan berusaha nih agar jalannya tetap lancar, tetapi jalannya sendiri itu kecil kan karena penyempitan dari hormon stres non-epinefrin dari rokok ini. Nah, itu bisa menyebabkan jantung itu disuruh bekerja lebih keras dan menyebabkan meningkatnya tekanan darah pada ibu. Nah, kemudian dalam rokok ini juga mengandung zat yang berbahaya seperti karbon monoksida. Karbon monoksida ini dapat mengikat hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen ya Bu ya. Bisa jadi ibu mengalami kekurangan oksigen. Tandanya itu bisa berupa pucat ibunya, kemudian juga kulit bibirnya itu membiru gitu karena kekurangan oksigen ya Bu ya. Terus selanjutnya saya akan melakukan penjelasan mengenai bahaya alkohol bagi hipertensi. Nah, menurut penelitian apabila kita mengonsumsi alkohol secara berlebihan atau lebih dari 4 gelas sehari atau lebih dari 80 gram per hari ya Bu ya, itu dapat meningkatkan resiko stroke ya. Karena di negara Indonesia ini juga kan mayoritas muslim, maka alkohol ini kan mungkin diharamkan ya Bu ya. Nah, tapi ada bentuk makanan-makanan yang kayak fermentasi begitu Bu, seperti tape atau durian kan itu mengandung alkohol. Nah, maka dari itu jangan sering-sering ibu konsumsi secara berlebihan ya Bu ya. Tadi kan kita sudah melakukan penyuluhan mengenai cara pengendalian hipertensi ya Bu ya. Sebelumnya jika ibu ada pertanyaan, apakah ibu ada pertanyaan? Tidak Bu? Baik ya Bu ya, jika ibu tidak ada pertanyaan, saya saja yang bertanya ya Bu ya. Ibu tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu pengendalian hipertensi. Bisa tolong ibu jelaskan kembali apa itu pengendalian hipertensi? Pola hidup yang dianjurkan agar hipertensi kita terkontrol. Iya, baik ya Bu ya, benar.
Selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan 5 cara pengendalian hipertensi itu. Apa aja ya Bu ya? Bisa tolong sebutkan? Gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, lemak, berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal, Iya, gaya benar. hidup aktif dan olahraga teratur, berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol. Baik Ibu, benar sekali. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan makanan yang dianjurkan atau dihindari oleh penderita hipertensi. Boleh tolong sebutkan satu saja contoh makanan yang dianjurkan dan dihindari? Yang dianjurkan tuh buah-buahan ya, seperti pisang ya. Iya, benar. Pisang, apel, buah-buahan seperti itu. Kalau yang dihindarin tuh kayak jeroan, kayak yang ada di empal gentong, kayak babat gitu kan. Iya, baik Ibu, benar sekali. Selanjutnya, tadi kan kita sudah melakukan pengukuran berat badan dan lingkar pinggang ideal Ibu ya. Nah, tadi hasilnya seperti apa Bu? Berat badan saya itu 60, kalau lingkar pinggangnya itu 81. Itu termasuk? Termasuk kelebihan 1 ya. Iya, belum ideal ya Iya, Bu ya. belum ideal. Iya, baik. Kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan bahaya merokok bagi penderita hipertensi. Boleh Ibu sebutkan bahayanya? Bahayanya itu dapat mempersempit peredaran pembuluh darah ya. Iya, benar ya Bu ya. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan bahaya konsumsi alkohol untuk penderita hipertensi. Kan tadi mengakibatkan stroke ya Bu ya. Itu dapat mengakibatkan dan berpotensi menyebabkan stroke itu jika kita mengonsumsi berapa gelas ya Bu? Atau berapa? Lebih dari 4 gelas. Oh iya, benar. Iya, atau 80 gram ya Bu ya. Iya. Pertanyaan saya sudah terjawab dengan baik oleh Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, karena saya sudah selesai melakukan penyuluhan mengenai pengendalian hipertensi ini, saya cukupkan sekian saja ya Bu ya, karena tidak ada pertanyaan juga. Untuk tindak lanjut berikutnya nanti saya sebulan kemudian akan ke rumah Ibu lagi untuk mengukur berat badan dan lingkar pinggang Ibu apakah sudah ideal atau belum ya. Baik Ibu, untuk pertemuannya sekian saja. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.